Oke, teman-teman, kita akan mulai ya sesi coaching hari ini. Jadi di sini kita akan bahas 5 soal untuk perbandingan kuantitatif, yang mana perbandingan kuantitatif ini seperti yang teman-teman tahu waktu kemarin kita belajar ya. Eh, ini tipe soalnya ini lumayan lumayan banyak ya, ada macam-macam karakter di sini teman-teman, macam-macam tipenya seperti itu. Ada yang kemarin perbandingan yang senilai, ada yang membandingkan hubungan X dan juga Y, dan juga ada yang berbalik nilai, ada yang soal kecepatan, ada yang orang, waktu, hasil seperti itu. Sehingga dari materi yang sudah diberikan sebelumnya, saya kira teman-teman bisa mengulang pembelajaran tersebut. Dan untuk rumusnya ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk dipahami teman-teman. Karena dari rumus yang ada itu kan agak sederhana sebenarnya di sini. Seperti halnya untuk perbandingan yang senilai. Yang senilai itu kan kemarin A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi teman-teman cukup ingat saja bahwa perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai itu ketika variabelnya hanya ada dua, teman-teman. Jadi kita hanya membandingkan dua variabel. Itu yaitu hanya ada variabel A dan juga ada variabel B. Sehingga kalau dua variabel ini, maka rumusnya ini hanya seperti ini. Dan teman-teman perlu tahu, senilai dan berbalik nilai itu perbedaannya hanya di posisi B1, B2, teman-teman. Jadi kalau untuk berbalik nilai itu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Saya kira cukup ini saja yang teman-teman ingat, ya, seperti itu. Cara untuk mengingat tentu saja dengan memperbanyak latihan soal, ya. Ketika sering latihan soal, akhirnya rumus ini bisa teman-teman kesimpan di memori ingatannya Anda semua seperti itu. Selain yang dua tadi, untuk dua variabel, kalau di soal tersebut terdapat 3 variabel, maka itu masuknya ke pecahan campuran. Maksudnya ke perbandingan campuran. Karena perbandingan campuran ini merupakan gabungan antara perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Kalau untuk yang campuran kemarin kan mudah ya untuk rumusnya itu teman-teman cukup tahu saja OWH gitu kan. Yang mana OWH ini ada dua data di situ yang akan dibandingkan. Ada kondisi satu seperti itu dan juga ada kondisi dua. Sehingga O1, W1, H1 itu akan dibandingkan dengan O2, W2, dan juga H2 seperti itu. Sehingga rumusnya kemarin H1 ini per O1, W1 itu sama dengan H2 per O2, W2 seperti itu. Nih, ya. Jadi kita tahu kemarin ya materinya itu saya kira teman-teman sudah mempelajarinya kembali, sudah mengulang untuk materi tersebut, sehingga kalau sudah rajin berlatih ya, saya kira bisa menyelesaikan soal-soal perbandingan kuantitatif dengan mudah gitu dan juga dengan cepat seperti itu. Sekali lagi perbandingan kuantitatif itu tidak sulit teman-teman, tapi teman-teman perlu menganalisa soal ya dan juga mengingat gitu. Ini mengidentifikasi ini masuknya ke yang senilai atau berbalik nilai gitu, atau mungkin masuk ke yang rumus Jokowi gitu kan ketika hitung kecepatan dan lain-lain, atau mungkin masuk ke perbandingan campuran seperti itu teman-teman. Karena kalau Anda tidak bisa mengidentifikasi, pasti jawabannya salah karena salah menggunakan rumus seperti itu. Jadi kunci dari perbandingan kuantitatif sekali lagi teman-teman harus bisa mengidentifikasi di soal itu masuknya di perbandingan yang mana gitu. Nah, untuk soal-soal perbandingan kuantitatif, ini kurang lebih seperti yang saya gambarkan kemarin, teman-teman. Karena tahun-tahun sebelumnya seperti itu model soalnya ya. Ada yang perbandingan dua nilai tadi, gitu, dua apa X dan Y ya, seperti itu. Misalnya yang ada di contoh soal ini, teman-teman. Nah, untuk perbandingan X dan Y, ya, ada dua nilai di sini. Tentu saja teman-teman harus mengerjakan terlebih dahulu nilai dari masing-masing variabel ini.
Jadi ini adalah perpaduan dari tiu berhitung, makanya harus mantap dulu tiu berhitungnya baru bisa masuk ke sini gitu. Nah, untuk soal ini mungkin teman-teman bisa mengerjakan ya dalam waktu 1 menit, kemudian kita akan bahas. Dan insya Allah teman-teman bisa jawab semua ini. Karena soalnya mudah. Silakan bisa dikerjakan dulu. Gimana teman-teman bisa? Oke, saya kira tidak sulit ya ini pada menjawab yang C ya. Nah, ini sepertinya baru Mbak Tika ya di sini. Yang lain gimana? Apa ada kendala teman-teman? Bisa disampaikan apakah waktunya terlalu singkat atau mungkin soalnya terlalu sulit? Yang mana nih kira-kira kendalanya untuk soal ini? Gimana? Apakah waktunya terbatas, teman-teman? Atau ada kendala lain? Atau seperti yang tadi ternyata soalnya salah ketik gitu. Gimana? Ada kendala? Mbak Desi, Mbak Tia, ya, Mbak Mas Fajar. Gimana? Ada kendala nggak di soal ini? Nah, kita bahas ya untuk soal ini. Jadi, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, untuk membandingkan dua variabel ini, tentu saja teman-teman harus tahu dulu berapa nilai X dan berapa nilai Y. Nah, untuk nilai X ini, teman-teman tentu saja kita perlu mengerjakan perkalian terlebih dahulu, karena operasi matematika urutannya seperti itu. Jadi kita akan mengerjakan 7/6 kali 2/5 terlebih dahulu. Nah, kalau untuk perkalian itu kan bisa dikali langsung. 7 kali 2, 6 kali 5. Nah, 7 kali 2 itu 14, 6 kali 5 itu 30 gitu. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, 14/30 kurang 1/15. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kan akan mudah sekali untuk kita jawab, teman-teman. Tinggal kita samakan saja penyebutnya menggunakan penyebut 30 ya, maka kalau 30 sudah pasti ini angkanya sama ya, 14, dan ini 30 bagi 15, 2 kali 1, 2. Gitu. Maka 14 kurang 2 adalah 12/30. Nih, gitu. Ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menemukan jawabannya di sini, ini 12/30, ini kan bisa kita sederhanakan ya seperti itu. Yang di atas bisa kita bagi 6, yang di bawah juga bisa kita bagi 6. 12 bagi 6 itu 2, 30 bagi 6 itu 5. Maka hasilnya adalah 2/5 untuk variabel X. Dan kita akan membandingkan dengan variabel Y, teman-teman. Variabel Y saya kira tidak sulit. 8/5 kurang 12/10, karena harus sama penyebut, ini teman-teman bisa buat seperti ini, yang 5 kali 2, yang 8 juga kali 2. Sama dengan 16/10, gitu kan? Kurang 12/10. Nah, ini hasilnya adalah 4/10.
ternyata 4/10 ini karena kita mau bandingkan dengan yang 2/5 tadi, artinya penyebutnya harus sama supaya bisa kita bandingkan gitu. Maka 4/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/5. Dan dari sini kita jadi tahu ya bahwa ini kita jadi tahu bahwa ternyata X ini sama dengan Y. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang opsi C. Kita lanjut untuk nomor kedua, teman-teman. Silakan waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, gimana teman-teman? Untuk soal nomor 2 ini apakah bisa? Oke, Mbak Tesi ketemu ya jawabannya yang opsi A. Teman-teman yang lain gimana nih? Ketemu nggak? Ini baru Mbak Tesi ya yang bisa menjawab. Yang lain gimana? Ada kendala untuk nomor 2 ini? Kita coba hitung sama-sama ya. Nah, seperti biasa, tentunya kita akan menghitung masing-masing variabel nilainya seperti itu. Kita mulai dari variabel X ya. Untuk X ini sendiri, 17/8 dikurangi 5/4. Ini kan ketentuannya satuannya harus sama, penyebutnya harus sama ya. Sehingga yang penyebut 4 ini bisa teman-teman jadikan 8 gitu. Jadi 17/8 itu dikurang 4 supaya jadi 8 kan dikalikan 2 ya. Maka 5 juga harus dikalikan 2. Maka jadinya 10/8 sama dengan 7/8. Ini adalah nilai dari X, teman-teman. Kita akan membandingkan dengan variabel Y. Yang mana variabel Y di sini ada perkalian, maka itu yang akan kita hitung pertama kali. 1 kali 12 nilainya adalah 12. 8 kali 5 adalah 40. Seperti itu, teman-teman. Nah, 12/40 ini bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan angka berapa? Nah, kita bisa melihat angka berikutnya, nilai berikutnya yang ini, 3/4. Gitu. Nah, 3/4 di sini. Ini ya, tambah 3/4. Nah, supaya bisa kita sederhanakan, ini sebaiknya teman-teman menggunakan penyebut yang sama ya. Apakah yang 3/4 ini yang dijadikan 40 ataupun sebaliknya. Kalau yang 40 yang kita jadikan 4, artinya kita harus bagi dengan 10. Sedangkan 12 kalau bagi 10 itu kan ada komanya ya. Nah, maka kita bisa menggunakan penyebut yang paling besar. Atau mungkin teman-teman mau menyederhanakan yang ini, ya misalnya di atas ini teman-teman bagi 4 gitu. Artinya 3/40 bagi 4, 10. Seperti ini. Kemudian tambah 3/4. Nah, ini boleh juga. Jadi sesuai kenyamanan teman-teman masing-masing ya. Mau pakai cara yang mana itu bisa-bisa saja seperti itu. Atau yang 3/4 mau jadikan sekiannya 30/40 itu juga bisa teman-teman. Sehingga lebih mudah.
Nah, kita coba pakai cara yang kedua ya. Nih, di sini karena ini 4, kita jadikan 40 di sini teman-teman. Ini 12/40, jadi kita samakan penyebut. Ini jadikan 40 kali 10 kali 10. Maka hasilnya nanti 12/40 tambah 30/40. Nah, mungkin ini lebih cepat kalau kayak gini. 12 tambah 30 itu adalah 42/40. Nah, yang mau dibandingkan kan X dan Y tadi ya. Tadi syaratnya kalau mau membandingkan itu penyebutnya harus disamakan. Apakah yang di atas yang teman-teman jadikan 40 penyebutnya ataupun sebaliknya? Gitu. Kalau kita 40 kita jadikan 8, artinya kita akan membagi dengan 5, teman-teman. Itu. Ya. Nah, membagi dengan 5. 42 ini kalau bagi dengan 5 bisa nggak ya? 5 kali berapa? 42. Nggak dapat ya? Nah, maka kalau nggak dapat yang di atas yang kita samakan dengan yang di bawah, teman-teman. Nih. Jadi kalau tadi di sini 42/40, maka yang di atas ini yang teman-teman jadikan penyebutnya sebagai 40, gitu kan? Maka kalau 40 dikali 5, gitu. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya adalah 35/40. Nah, dari sini kan kelihatan ya, yang mana yang lebih besar. 35/40 ini lebih kecil tentu saja dari 42/40. Seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat mana yang menyatakan X kurang dari Y di sini. Ternyata tidak ada, ya. Kalau tidak ada, berarti kita harus hitung lagi gitu. Biasanya soal hot seperti ini. X lebih besar dari Y, itu tidak mungkin karena X kurang dari Y. X sama dengan Y juga tidak mungkin. 3X lebih besar dari Y, kita uji. Ya, 3 kali 35/40, atau kalau teman-teman mau sederhanakan silakan. Apakah betul lebih besar dari 2Y? 2 kali 4, 2/40. Nah, ini teman-teman bisa kalikan ya. 3 kali 35, 105. Kemudian 2 kali 4, 2. Itu adalah 84. Seperti itu. Ini kan penyebutnya sama, jadi nggak perlu ya. Ternyata betul 105 itu lebih besar dari 84. Maka jawabannya adalah opsi yang C, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi gitu ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Jadi ini ada banyak cara sebenarnya dalam menghitung. Bisa teman-teman di sini langsung jadikan desimal, ya misalnya tadi ketika di sini 7/8 ini langsung dibagi 7 bagi 8 itu adalah pecahan istimewa 0,875. Dan untuk 42/40 ini teman-teman bisa sederhanakan jadi 21/20. 21 bagi 20 itu 1 koma, ya 1 koma sekian. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa X itu kurang dari Y. Seperti itu, teman-teman. Nah, tinggal disesuaikan dengan opsi jawaban. Teman-teman kalikan mana hasil yang paling pas. Gitu. Gimana untuk soal nomor 2? Aman ini? Mana nih suaranya? Suara saya kedengaran, teman-teman? Kedengaran, Bu, kedengaran. Oke, aman ya? Bisa ya? Nggak sulit ya? Lumayan. Lumayan, oke. Nanti banyak berlatih. Setelah ini saya akan share soalnya, nanti teman-teman latihan lagi supaya bisa ini. Dan jangan lupa kalau latihan itu tolong pakai timer ya, supaya teman-teman bisa ukur. Ketentuannya satu soal hanya bisa 50 detik, teman-teman. Gitu. Jadi latihan terus. Kalau teman-teman latihan menghitung, ternyata, aduh, saya bisa menyelesaikan soal ini, ketemu jawabannya, tapi 2 menit baru selesai. Nggak masalah, latihan lagi, gitu kan. Semakin sering berlatih, akhirnya jadi 1 menit, akhirnya jadi kurang dari 1 menit gitu. Dan dalam proses belajar ini saya sarankan teman-teman, walaupun waktu durasi mengerjakan itu harus maksimal 50 detik, tapi teman-teman jangan pakai target 50 detik. Usahakan teman-teman bisa menyelesaikan soal itu dalam waktu kurang dari 50 detik. Ya, kita pasang target 30 detik di situ. Kalau sudah bisa 30 detik, insya Allah besok akan makin lancar seperti itu kan? Gitu. Jadi pasang targetnya dari saat latihan. Kalau latihan kok susah, bisa selesai dalam waktu 30 detik.
Berarti teman-teman masih kurang berlatih gitu kan? Latihan lagi, latihan terus sampai bisa terkejar target 30 detik selesai satu soal. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Silakan. Nah, ini dari Mas Fajar udah ketemu tapi bingung ya. Ini di opsi kok nggak ada gitu. Biasanya kita blank pada saat ujian kan? Gitu. Tapi ingat teman-teman, ternyata soal-soal HOTS untuk perbandingan kuantitatif, clue-nya seperti yang tadi. Ketika kita sudah ketemu jawaban, ternyata di opsi jawaban itu kita masih butuh menghitung lagi seperti itu. Jadi ingat, jangan panik kalau nggak ketemu jawaban, ingat masih ada satu langkah lagi ternyata yang harus dilakukan. Karena memang soal-soal HOTS seperti itu, teman-teman. Jawabannya itu tidak langsung ada gitu. Kita perlu cari lagi, analisa lagi seperti itu. Oke, untuk soal berikutnya silakan 1 menit teman-teman bisa kerjakan. Oke, Mbak Desi ketemu jawabannya, Mbak Tika juga ketemu jawabannya, yang lain gimana teman-teman? Ini sudah 1 menit, apakah ada lagi yang bisa mengerjakan ketemu? Nah, jadi kita kerjakan sama-sama ya. Untuk X dulu kita cari, teman-teman. X sama dengan 12 kali 5. Nah, ini kan bisa dikali langsung ya. 12 kali 3 itu adalah 36. 5 kali 4 sama dengan 20. Gitu. Nah, lanjut lagi. Yang berikutnya, Y. Ini bisa teman-teman sederhanakan ya. Nih, bagi berapa? 4 ya. 9/5. Oke, yang Y lagi kita kerjakan. 2/3 kali 3. Ini kan bisa langsung ya. Hasilnya adalah 6/3. Ternyata bisa disederhanakan 6/3. 6 bagi 3 itu nilainya 2. Nah, dikurangi nih dengan 1/2. Nah, caranya samakan penyebut. Nah, kita lihat 2/2 itu sama dengan berapa per 2? Jawabannya adalah 4/2, gitu kan? 4/2. Nah, langsung rubah di sini saja biar cepat. 4 kurang 1 sama dengan 3/2, gitu. Nah, untuk membandingkan tadi syaratnya penyebutnya harus sama. Antara 5 dan juga 2 kita pakai penyebut 10. Untuk mendapatkan penyebut 10, tentu saja yang penyebut 5 ini kita akan kalikan 2, gitu kan? Ibu, yang Ini juga. X-nya dikurang Gimana? 1/4 dulu, Mbak. Yang mana, Mbak? Oh iya, yang ini ya. Oh ya, betul-betul. Makasih nih. Ya, Bu. Mantap. Oke, kita sini ya. 9/5. Ini ternyata masih ada tadi, teman-teman. Nggak kelihatan nih. Kurang 1/4 sini. Nah, samakan penyebut 20 atau teman-teman bisa... oh, ini nggak bisa ya. Harus pakai 20. Oke, kita samakan penyebut jadi 20. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 9 sama dengan 36. Kemudian kita kurangi 20 bagi 4 sama dengan 5 kali 1, 5. Gini. Nah, maka hasilnya adalah 31/20. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini bisa teman-teman jadikan desimal. Tapi kita lihat dulu yang tadi, yang di bawah. Nah, ternyata yang di bawah 3/2, ini supaya sama bisa dibandingkan, kita harus samakan penyebutnya. Kalau 20 bagi 10 jadi 2, tapi 31 bagi 10 itu kan dapat yang desimal ya.
Sehingga lebih pas kalau yang ini yang kita samakan dengan yang di atas atau yang X. 2 kali 10, 3 juga kali 10. Sama dengan 30/20. Nah, di sini kita bisa bandingkan bahwa X lebih besar dari Y. Seperti itu. Maka jawabannya adalah opsi yang B gitu ya. Nah, ini di kolom chat udah banyak ya bisa menjawab. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman untuk bentuk soal yang lain dari perbandingan kuantitatif. Selain yang perbandingan dua nilai, dua variabel tadi, X dan juga Y. Di sini juga ada perbandingan yang senilai, yang berbalik nilai, yang campuran, ya. Dan di sini kita akan melihat teman-teman akan diminta menentukan ya ini masuk di tipe yang mana. Silakan 1 menit dari sekarang bisa dikerjakan. Oke, 1 menit. Saya tambah ya, 1 menit lagi, silakan. Oke, Mbak Tika ketemu. Yang lain gimana, teman-teman? Bisa? Oke, 15 detik lagi. Oke, waktu berakhir. Nah, jadi caranya mudah sebenarnya, teman-teman. Kemarin, ya, untuk seperti ini kan ada kecepatan, ada waktu. Itu kan ada rumus Jokowi kemarin. Tapi rumus Jokowi itu kita gunakan untuk ini ya, ketika hanya ada satu kecepatan ya seperti itu, hanya ada satu data di dalam soal tersebut. Nah, tapi di soal ini kan ada 2 data di sini, teman-teman. Ini ada 160 km, ini ada pembandingnya. Dan kita diminta untuk membandingkan waktu tempuh dari 3 jam banding berapa. Nah, maka kalau seperti ini, kita tuliskan datanya. Kita tulis data pertama itu adalah 160 km, 3 jam, ya. Data kedua itu 200 km berapa jam, gitu. Nah, setelah kita tentukan, kita tulis datanya, teman-teman tentukan variabelnya. Ini A1, ini A2, ya, karena sama-sama satuannya 3 km. Ini B1, ini B2. Nah, selanjutnya teman-teman tentukan yang variabel A1 ke A2 ini naik atau turun? Jawabannya naik. 160 ke 200 berarti naik. Kita kasih tanda seperti ini. Nah, ke atas. Sekarang 3 jam, ini nanti naik atau turun? Teman-teman analisa di soal ini. Kalau kereta apinya ya, ini menempuh jarak yang lebih banyak ya seperti itu, yang lebih jauh, tentu saja waktu tempuhnya pasti lebih lama gitu kan? Nah, kalau gimana? Gimana, Mas? Bocor ya tadi? Bentar ya, pakai headset dulu.
Kalau teman-teman bingung menentukan, menganalisa, teman-teman lihat opsi jawabannya. Lihat A, B, C, D, sampai E. Semua nilainya di atas 3 jam. Gitu. Artinya B2 itu nanti akan naik teman-teman. Gitu. Akan lebih besar dari B1. Kalau sama-sama naik seperti ini, itu adalah perbandingan senilai. Gitu. Nah, kalau sudah tahu perbandingan senilai, kita tinggal masukkan rumusnya. A1 ya, per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan ini yang mana di sini? Yang ditanyakan adalah B2 tentu saja. Maka kita tuliskan untuk B2, ya B2 ini sama dengan ini pasangannya. Jadi B1 kali A2 per A1. Gitu. Nah, kita masukkan nilainya. B1 tadi 3 jam, A2 tadi 200, A1 tadi 160. Nah, tinggal coret-coret. Ya, seperti ini. Nah, nanti hasilnya berapa nih, teman-teman? Berapa nih kira-kira? 3 kali 20, 60 per 16. Nah, 60 per 16 ini berapa? 60 per 16. Nah, berapa nih, teman-teman? Mana? Mbak Tesi, gimana nih? Kalau 60 per 16, hasilnya berapa nih? Kita jadikan dalam bentuk jam ya, tentu saja. 3 per 4, oke. 3 per 4 jam. Nah, 3 per 4 jam, ini sama saja dengan 3 jam 75 ya. Ya, 3 per 4. 3 jam tambah 0,75 ya, seperti itu teman-teman. 3 jam tambah 0,75 jam, seperti itu. Nah, 3 jam tambah 0,75 jam, itu kan kita harus jadikan menit. Nih, karena pasti di opsi A, B, C, D, ini jawabannya kalau bukan A, atau yang B, gitu kan? Karena sama-sama 3 jam lebih berapa menit. Nah, di sini kelebihannya 3 jam, kelebihannya adalah 0,75 jam, gitu. Atau tadi 3 per 4 jam. Nah, maka teman-teman kalikan dengan menit. Yang mana 1 jam itu 60 menit. Jadi kelebihannya tadi 3 per 4 atau 0,75 ini teman-teman kalikan dengan 60 menit. Seperti itu. Jadi bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, itu sama saja hasilnya. Kalau 3 per 4 juga sama hasilnya, ini yaitu 45 menit. Jadi kelebihannya di sini adalah 45 menit dan itu ada di opsi B. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya untuk soal ini. Dan ini soal ini paling sering sekali keluar teman-teman. Apakah yang senilai ataupun berbalik nilai ini paling sering sekali keluar. Gitu. Sehingga saya harapkan teman-teman banyak ya latihan soal untuk soal-soal perbandingan kuantitatif. Oke, kita lanjut lagi ke nomor terakhir karena ini kita hanya bahas 5 nomor ya di sini. Untuk nomor 5 di sini ada soal teman-teman bisa kerjakan 1 menit dari sekarang.
Oke, bisa? Ini baru Mbak Tesi nih yang bisa. Yang lain gimana teman-teman? Bisa nggak? Ketemu nggak? Yuk, saya kasih tambahan waktu 30 detik lagi. Oke, Mbak Tika ketemu. Yang lain gimana? Silakan. Bisa nggak ini? Bisa? Kendalanya di mana ini? Udah 2 menit nih, belum ketemu jawabannya. Padahal soal seperti ini, teman-teman tinggal tuliskan datanya. Kan langkah kerjanya itu yang pertama untuk perbandingan kuantitatif, senilai, berbalik nilai. Iya, Mbak Tika. Nah, senilai berbalik nilai, itu kan caranya yang pertama teman-teman tulis dulu datanya. Jadi kita tulis datanya di sini. Datanya apa? Kita lihat. 4 tukang kebun dapat menyelesaikan taman dalam waktu 12 hari. Jadi 4 orang, ya, 4 pekerja atau 4 tukang dapat menyelesaikan 12 hari. Nah, ini data pertamanya, teman-teman. Bisa buat seperti ini. Cari pembandingnya, karena ini adalah, suara saya kecil ya? Oke. Bentar ya. Ini kedengaran nggak? Jelas nggak? Jelas nggak, teman-teman? Kedengaran suara saya? Jelas ya? Oh, oke. Tadi ada pakai kipas angin nih. Suaranya ke bawah angin. Jadi ingat angin KTP. Oke, teman-teman. Nah, lanjut ya. Jika taman tersebut, nah kita cari pembanding ya. Di data kedua ada 8 hari. Nah, kita posisikan di tempat ya atau di tabel yang sama ini. Kalau yang di atas ini kan ini hari ya. Maka yang hari teman-teman tuliskan di sini. Yang ditanyakan di sini berapa banyak tambahan tukang kebun yang dibutuhkan gitu. Nah, tambahan. Nah, jadi tambahan kalau di awal itu 4, berarti 4 tambah berapa gitu kan? 4 tambah berapa? Nah, seperti ini teman-teman. Maka teman-teman bisa lihat, kalau dari 4 menjadi 4 plus, artinya itu akan naik gitu. Kalau dari 12 jadi 8 kan turun. Jadi dia akan ke bawah. Satu naik, satu ke bawah, ini adalah berbalik nilai. Maka setelah teman-teman tulis tadi data, teman-teman tentukan dulu variabel ya. Jadi tulis variabelnya. Kenapa variabel harus di awal? Karena kalau nggak ditulis ini nanti bingung karena rumusnya diputar gitu. Nah, jadi A1, A2, B1, B2. Nah, setelah teman-teman tulis, tentukan berbalik atau senilai. Jadi identifikasi tipe gitu ya. Tipe perbandingannya. Nah, setelah ditentukan tipe, tinggal masukkan rumus dan kita hitung, teman-teman. Berbalik nilai itu rumusnya A1, A2 sama dengan B2, B1. Nah, tinggal teman-teman lihat mana yang ditanya. Yang ditanya itu A2. Maka A2, karena ini nanti kali silang, ya, maka A2 sama dengan A1, B1 per B2. Kita masukkan nilainya di sini. A1 tadi 4, B1 itu 12, bagi 8. Itu. Nah, ini bisa coret-coret di bawah 2. Atas coret-coret, hasilnya adalah 6. Nah, 6 orang teman-teman di sini. Ingat, di sini yang ditanyakan adalah tambahannya teman-teman. Itu. Ya, tambahan. Sehingga untuk mencari tambahan, teman-teman lihat tadi nilai A2. A2 itu sama dengan 4 tambah berapa? Sama dengan 6, gitu kan? Nah, jadi kita tuliskan kembali. 4 tambah tanda tanya sama dengan 6. Maka tanda tanya adalah 6 kurang 4 sama dengan 2 orang. Gitu. Maka jawabannya adalah yang E, teman-teman.
Seperti itu ya. Nah, jadi di soal-soal seperti ini teman-teman lihat ya data yang ada. Kalau ada kata berapa banyak tambahan, berarti tambahan dari jumlah awal gitu. Dari berapa gitu kan. Nah, untuk soal-soal seperti ini banyak jawab teman-teman. Dan ini kesempatan Anda untuk mendapatkan skor tinggi dari TIU gitu. Walaupun TIU ini bukan menjadi prioritas sebenarnya dalam penilaian, yang mana untuk penilaian itu ketika ada skor yang sama, pasti yang pertama diambil yang TKP-nya paling tinggi teman-teman gitu. TIU-nya itu belakangan. TIU ini posisi kedua gitu ya. Jadi kalau TKP-nya masih sama, diambil yang TIU tertinggi. Tapi di TIU ini banyak sekali peserta yang gagal gitu. Saya juga bingung kenapa mereka gagal. Apakah kurang latihan atau memang gak suka matematika? Karena kalau gak suka matematika itu pasti akan sulit sekali gitu. Ya, kalau nggak bisa matematika itu bisa dipelajari. Tapi kalau nggak suka matematika itu akan sulit sekali teman-teman. Gitu. Jadi saya harapkan di kelas ini ya, karena sudah lihat seperti apa walaupun sulit memang di awal, tapi dengan semakin banyak berlatih itu pasti bisa ketemu jawaban. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi untuk soal-soal TIU di sini ya, kuncinya adalah banyak latihan soal. Kemarin saya sudah banyak memberikan latihan soal ke teman-teman. Untuk progres tes 1-2 saya harapkan sudah dikerjakan. Untuk tugas-tugas setiap materi itu pasti ada latihan soal, ada tugas. Saya lihat belum banyak yang mengumpulkan, mengupload tugas, tolong dikerjakan. Kalau di sini belum kerjakan, tolong dikerjakan. Gitu. Dan ada soal-soal tryout yang kemarin sudah di-share. Dan insya Allah besok saya akan share untuk progres tes 3 dan juga 4 untuk teman-teman kerjakan tryout-nya. Dan sebentar malam nanti kita ada kelas ya dengan Kak Nanda untuk materi yang kemarin nggak sempat karena kemarin saya ngisi sesinya Kak Nanda. Beliau masih ada rapat di inspektorat selama beberapa hari itu karena kami ada proyek pembangunan rumah sakit baru kayak gitu. Jadi beliau baru bisa mengisi sesi ini di malam ini dan juga besok malam. Sehingga teman-teman saya harapkan malam minggunya yang masih single di sini ya tolong dikorbankan dulu, fokus dulu untuk belajar. Karena tujuan kita di sini untuk meraih ranking 1 PG gitu ya. Ranking 1 ya, bukan sekedar PG teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya siang hari ini di jam ngantuk ya, tapi masih semangat untuk belajar. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat teman-teman dan sebentar setelah ini akan saya upload latihan soal di dalam Google Drive. Teman-teman bisa lihat nanti di folder sesi coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat istirahat. Sampai ketemu sebentar malam. Dadah semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.